Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi nih bersama kami di channel ngobrolin sesuatu yang horor-horor tentunya ya. Masih tetap setia nih bersama Mas Ayung yang akan menceritakan sesuatu yang horor-horor dan menemani kita kurang lebihnya 30 menit ke depan. Ya, silakan Mas Ayung. Ya. Terima kasih atas pembukanya Bang Ogan. Saya mau nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Ada kami berdua di ngobrolin yang horor-horor. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah selalu setia mantengin kami, sudah mendukung kami dalam bentuk apapun. Semoga kebaikan teman-teman dikembalikan lagi oleh Gusti Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lebih baik. Begitu ya Bang ya. Langsung ke cerita saja Bang. Ini ada cerita dari Mbak Dinda. Mbak Dinda sekarang sudah jadi ibu-ibu karena dia sudah menikah dan sudah punya anak. Dari namanya saja pasti orangnya cantik nih. Dinda, iya cantik. Dinda itu cantik. Kalau Kanda ganteng. Jadi Mbak Dinda itu sekarang kemarin-marin sih pulang karena memang aslinya orang Tegal ya. Cuman domisilinya di Jakarta sana sama suami sama anak. Cuman ketemu sebagai kawan lama ya. Kawan lama tapi nggak CLBK Bang. Nanti ke situ kan larinya mau cantik sih harusnya kan CLBK. Enggak, ini cerita horor bukan cerita cinta Bang. CLBK ya Celepet. kalau ada. Nah itu tahu bahwa saya ada di jadi ngobrolin yang horor-horor begitu kan. Akhirnya ngomong-ngomong, kamu katanya jadi artis apa? Saya bilang, lah ya itu yang di YouTube kan. Kamu pernah ngeliat apa enggak? Belum, tapi katanya mastiin dulu mumpung ketemu. Ya buka aja, buka. Pas buku, oh itu kan beneran. Wah ini subscribernya udah banyak, udah segini. Itu sedikit banget saya bilang begitu. Apalagi yang nonton itu dikit banget. Enggak ini lumayan kok udah lama. Bla 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 ngobrol-ngobrol akhirnya dia, aku udah pengalaman horor katanya seperti itu. Ini orangnya nonton nggak ini? Kayaknya. Nggak tahu Bang. Ya kadang-kadang kan begitu. Nanti aku subscribe nonton nggak tahu dia subscribe mau nonton. Yang jelas pengalamannya yang saya ambil buat share buat teman-teman begitu ya. Dulu Mbak Dinda itu meskipun sama-sama orang Tegal tapi sempat kecilnya itu ya mungkin satu SD. Terus madrasah juga pernah bareng. Kemudian dia ada saudara orang Wetan, tapi entah itu Solo atau entah itu Jogja ya. Dia sempat ngilang itu pendidikan dan juga ikut saudara di sana. Ikut saudara di sana dan setelah itu kami banyak kelas kontak sama Mbak Dinda ya, sama si Dinda itu. Apalagi setelah SMA saya juga ngulon. Ya udah nggak bener-bener nggak ada kontak sama sekali sampai kemarin itu pas ngelihat wow dalam hati kan begitu Macan gitu ya. Macan sudah berubah banyak ya kan, walaupun sudah beranak pinak tapi masih banyak menjanjikan sesuatu gitu. Janji apa, janji pramuka ya Bang. Tapi tadi ada pengalaman horor. Kalian tahu nggak dulu kalau misalnya main-main kita itu lagi belum ada listrik dulu ya, seru banget ya Yung ya. Wah serunya luar biasa. Kamu paling cengeng, emang saya akui cengeng karena saya paling kecil dan saya emang cengeng gitu loh. Saya ikut nyambah kan, teman. Iya kan saya itu paling yang paling sering dilarang sama orang tua buat ikut-ikutan sama kalian. Dan itu sangat menyiksa karena dulu itu yang namanya main ya tetap keluar kan, bukan main di dalam. Ya sekarang kan ada PS, ada main di handphone, ngegame. Kalau dulu itu mainnya di luar kebanyakan. Paling banter di teras itu main yang ada nyanyiannya itu sama biji-biji apa itu ya. Ada yang main karet juga, tapi banyak kan yang seru-seru di luar. Tapi kan saya sering dilarang sama nenek saya terutama.
terutama sama nenek saya. Dan kamu tahu, mungkin satu kampung nenek saya itu yang paling wareng katanya. Paling wareng itu paling galak, paling karpet dewek. Orang mati-mati katanya seperti. Saya tambahin orang mati-mati. Iya bener, saya juga sebel banget itu kan. Jadi kalau bapak sama ibu masih ngizinin, tapi nenek itu jangan hujan-hujanan, jangan main ke kali ini, jangan sama rombongannya itu, beduk itu jangan di sini, beduk ini jangan di sana. Larangannya tuh banyak banget. Oh iya bener Jin, pantesan kamu itu jarang itu ikut main ya. Saya pikir ya dulu, oh orang cantik ya rada sombong kayak gitu ya. Orang sugih rada sombong, bukan rakyat. Kamu kan rada ningrat apa, bukan begitu. Saya tuh nggak boleh. Iya sih, ya wis. Sekarang udah klarifikasi, nggak apa-apa. Sekarang mau main, ayo, bilang gitu kan. Enggak, dulu saya ada pengalaman horor begini. Aku kan tetap ngaji ya, kalian juga ngaji. Ngajinya itu, Ustadz itu nggak deket bang, jauh. Ustadz itu jauh dan kita perlu jalan kaki itu sekitar mungkin 3 kiloan. 3 kilo dengan situasi yang kebun-kebun itu masih utuh kayak kebun-kebun dulu. Yang namanya kebun dulu itu dirawat, kayak sekarang. Orang tua itu kebun dirawat, terus kayu-kayu kebun itu juga diambil untuk kayu bakar. Jadi kebun itu cenderung bersih. Kalau semak, jadi tanamannya misalnya kebanyakan tanaman ini khusus di mangga, yang tanaman yang lain bebat habis. Rumputan pun jarang, kecuali orangnya sakit, orang tua itu sakit, nggak datang ke kebun. Kebun itu bersih. Kebun mangga ya mangga, kebanyakan mangga. Setiap rumah pasti punya kebun ya maksudnya kebun. di kampung. Kalau sekarang masih ada kebun. Jaraknya juga lumayan. Iya. Sekarang ada kebun, masih ada kebun tapi sangat tidak terawat. Sekarang ada lagi musim jangkrik. Dulu saya mau ngambil jangkrik, tinggal bawa ember. Nanti ada bolongannya sebesar ini ya. Tuangin aja air terus, lama-lama jangkrik yang gede itu keluar. Nanti saya pakai buat umpan ikan gabus. Saya tengger buat umpan ikan gabus. Sekarang mau nyari kayak gitu susah karena kebunnya itu nggak terawat, semak. Jadi lebih bisa dibilang kita nginjek semak itu aja bahaya. Takutnya ada kobra, takutnya ada ular, begitu kan. Nah, saya dulu kan pada ngaji malam-malam itu ya, saya ngaji yakin bukannya sombong, tapi saya itu dipantau terus. Ya, dipantau sama nenek, sebut saja namanya Nyi Sampi ya, Nyi Sampi. Itu mbahnya si Dinda. Saya itu dipantau terus. Orang dulu kan kita itu kalau misalnya dilarang sama orang tua, itu bener-bener niket banget. Teman, misalnya orang tuanya tahu, jangan main ke sini. Itu sebuah peraturan mutlak dan kalau misalnya melanggar, kita takut benar. Kalau anak sekarang kan diomong aja, banyak kan bodoh amat, apalagi bukan orang tuanya. Itu saya sebenarnya punya kesempatan, mau namanya nenek-nenek nggak bisa ngapa-ngapain lah. Dia itu aja sering kalau misalnya malam ngencing di jarit gitu kan. Jalannya aja susah, tapi perasaan itu takut banget kalau nyampe melanggar omongannya neneknya dia. Jadi jangan main sama ini sama itu. Padahal nggak ada yang laporan, perasaan itu ketakutan banget. Dan di tahun sekian Nyi Sampi itu akhirnya meninggal. Ya bukan alhamdulillah sih bang ya, tapi kami anak-anak nakal lah ya, itu ya bersyukur bang. Bersyukur. Penghalang. Tumbang satu. Soalnya kalau duduk itu selalu ya di depan rumah, kalau nggak di samping rumah kayak gitu ya. Kita mau melintas, langsung kayak gitu, pakai gagang sapu. Aja mono-mono, aja ditek-tek, madet tanah aja nggak boleh diinjak-injak. Karena kecil kan bebas, mau nyari mangga, mau nyari apa itu katanya tanahnya nanti ya gembur. Megang ini salah, megang itu salah. Jadi meninggalnya dia kayak semacam sebuah ya sedih apa-apa sedih, tapi di sisi lain ya memang senang lah dia meninggal. Apalagi cucunya ya mungkin yang kayak tadi dilarang-larang ya agak seneng mungkin ya. Nah saya waktu itu kan ya wong mbak sendiri satu rumah, siapa yang nggak tahu mbak itu meninggal? Ya tahu, dan kami juga, saya ngelihat emak sama bapak saya terus saudara-saudara yang lain pada sedih. Saat itu memang belum ada listrik bang,
ada listrik tapi belum sampai ke kampung saya. Kemudian itu saya pernah ngalamin, saya ngaji terus kan berangkatnya berdua, itu di belakang kalian dan udah masuk hampir jatuh maghrib. Akhirnya ngajinya setelah maghrib terus nanti nyambung ke isya. Kalau sekarang kan masjidnya modelnya kayak kotak gede terus dikunci segala macam. Kalau dulu kan enggak, modelnya jendelanya itu gede-gede banget itu ya, yang lancip-lancip begitu kayak kubah. Itu bebas mau masuk dalam masjid, mau tidur di situ juga nggak apa-apa. Tapi pengajian itu di ustadz tapi bukan di masjid. Lah, saya kan urusin ke isya. Waktu itu kan gerimis, ya lagi musim hujan. Saya tahu kalian udah pada pulang semua. Saya berdua sama teman saya, teman kamu juga, cuman kakak kelas. Namanya Atun itu dijemput sama kakaknya pakai sepeda. Nah saya itu sudah dijanjiin juga, si Dinda itu dijemput sama bapaknya. Makanya waktu Atun itu dijemput, sebenarnya saya pengen ikut bareng. Itu kayak apa suasananya dulu ya, belum ada listrik. Itu Atun dijemput, kalau saya bonceng bareng, sepeda itu nggak bakalan kuat katanya. Makanya aku bertahan di masjid karena waktu itu masih ada 1 orang apa 2 orang lah di dalam lagi itikaf. Ada yang satu lagi zikir, yang satunya lagi bapak-bapak lagi buka mushaf Al-Quran. Ya ngajinya juga masih kedengeran. Saya di teras tapi sebelah kiri. Nah kakaknya Atun bilang gini, Din, orang apa-apa ditinggal Din, beneran kamu nggak ikut bareng? Ikut ngendi Mas? Nggak bisa itu kan sepedanya begitu. Iya ya. Apa kamu di sini dulu Tun? Saya nganterin Dinda dulu pulang. Mau saya takut kata Atun begitu kan. Nah, Atun apa Dinda? Enggak ya. Yang ditinggal siapa? Yang ditinggal kan Dinda. Maksudnya Atun si kakaknya Atun minta izin. Saya nganter Dinda dulu nanti balik lagi jemput kamu. Atunnya nggak mau takut katanya. Mas nggak apa-apa Mas, orang papa saya di sini aja. Itu di depan masjid. Di sana ada pohon yang gede banget, sampai sekarang belum ditebang. Sawo, itu pohon sawo gede banget. Itu ya yang berarti kan sudah lepas isya. Kalau dulu kan sudah lepas isya ke sana udah malam banget lah. Kecuali ada orang selamatan, itu berarti ada kehidupan. Itu lampu terang patromak, itu berarti ada orang selamatan, itu rame. Kalau enggak tengah malam sekalian itu ada bapak-bapak yang keliling kampung tugas jaga. Kalau jam-jam 8, 9 itu justru aneh, justru sepi Bang. Itu saya di teras masjid itu sampai sekitar setengah jam setelah Atun itu dijemput sama kakaknya. Saya masih berdiri di sana dan semakin lama saya semakin takut, saya udah nangis. Kalau sekarang mungkin tak telepon orang rumah. Dulu telepon pakai apa kan? Itu mau kena saya tekuk begini di luar gerimis lagi kan. Kalau ngelihat ke arah masjid samping itu kolam yang gede-gede banget. Konon kalau misalnya anak-anak tidur ngencing aja diangkat dijeblungin ke kolam sama gaib. Ada juga yang dikerjain macam hal, terus beduk sampingnya ada kentongan. Kadang-kadang di kentongan itu ada pocongnya. Saya mana ketakutan, saya udah geriang kan. Itu kecil, umur kecil kan udah nangis, tapi nggak mau nangis kencang-kencang nanti malu. Tapi menimbulkan tangis maksudnya yang di dalam supaya dengeran loh bapak itu loh. Saya ada anak tuh di luar tuh, saya butuh pertolongan. Tapi kan tetap mereka mungkin saking khususnya nggak ngerti ada anak di luar. Saya lagi nangis begitu. Ngelihatlah ke arah sawo karena pandangan itu yang paling mending daripada yang lain. Kolam serem, area kolam itu terbuka. Terus melihat ke arah depan sebelah kanan itu ada kentongan. Itu kentongan berdiri aja udah pocong banget. Gantung soalnya. Iya, digantung kan ya. Digantung di belakangnya sana itu kebun, ada rumah juga lampu nggak nyala. Mungkin minyaknya habis yang di depan itu. Karena pandangan yang paling enak dilihat ya paling mending itu melihat ke arah sawo. Sawo itu sekarang udah jadi kayak ngevi begitu dan cabang-cabangnya gede, itu udah ditebang sebelah. Kalau dulu masih begini. Katanya itu di sawoan itu. Memang sih saya sempat karena lapar.
itu kan banyak sawo yang matang, yang jatuh terus pada kopeng begitu ya, dimakanin sama kelelawar. Itu manis banget yang kayak gitu. Aku kan sempat ngambil sawo, saya pilihin yang bagus-bagus, gerimisan, nggak apa-apa wes, buat ganjel perut, buat manis-manis mulut. Dengan saya lagi ngambil sawo itu sempat pas ngelihat ke atas kayak ada kain putih di atas, ada kain putih. Kain, saya nggak berprasangka macam-macam yang jelas ada kain putih. Terus saya balik lagi ke teras masjid, itu sendal tak lepas, saya tuh duduk di kan ada ini ya, keramik yang tundagan itu, saya duduk begini kedinginan, saya makanin sawo, baru keinget itu yang putih sih tadi apa gitu kan, yang tadi putih apa, kok ada yang putih ya. Akhirnya lihat apa enggak ya, tang ting tung, lihat apa enggak, kalau enggak ngelihat dia yang ngeliatin saya, berarti saya mungkin dia yang ngeliatin saya kepantau. Daripada nanti tahu-taunya di depan, takutnya itu hantu, saya ketakutan. Dulu itu hantu sering nongol kan, sering orang-orang anak-anak pada melihat sosok kayak gitulah. Mendingan saya ngeliat dulu, saya ngeliat ke arah sawo, dia itu tahu-taunya bukannya duduknya ngadep, memang ada, dan itu nggak tinggi. Jadi masih capung yang gede bawah itu. Dia itu semacam duduk di pelagannya itu, di antara V begini. Kayak seakan-akan ada tempat duduk di situlah. Antaranya tuh di situ dan misah. Padahal di situ tapi kayak di tempat yang beda, tapi nyaman duduk di situ. Tapi ngadepnya bukan ke arah saya, nyamping. Karena ada madrasah, ke arah madrasah nyamping. Cuman segelap itu tetap masih kontras, yang namanya bajunya itu kontras. Itu hampir ke sedikit lagi nyentuh tanah. Padahal tadi waktu aku nyari sawo itu masih di atas. Perasaan berarti kan turun mungkin ya, pandangan mungkin turun ya. Kayak apa takutnya coba yung waktu itu. Saya itu udah man. Dulu itu kan paman. Kalau sekarang om lah. Man itu ada yang lagi tiba. Man, kiai, om mau ngomong kayak gitu. Di kuping, di hati itu kedengeran, tapi di mulut itu nggak keluar. Saking takutnya. Berarti cuman bilang gitu doang. Tapi seakan-akan saya udah manggil itu, kenapa nggak ada yang kemari? Itu jaraknya ya sekitar pelataran itu paling 6 meteran. 6 meteran deket banget dan jelas banget. Jibuk ininya jibuk banget. Jibuk itu lebar ya, ini apa, rambut itu lebar banget. Kayak jatuh itu arah ke belakang, ke depan sebelah. Terus dia itu nyamping. Tapi duduk posisinya kayak orang bonceng motor katanya. Kayak orang bonceng motor. Dan itu jok motornya itu ya pohon sawo itu. Seolah-olah kayak gitulah. Terus saya lagi ketakutan begitu. Cuman bisa nangis tapi gak bisa ngomong. Sosok itu nengok ke arah belakang. Berarti sampean yang berprasangka, Mbak Dinda ya bilang gitu. Sampean kan nanti dia yang ngeliatin, sampean ternyata sampean yang lihat, dia merasa diliatin. Iya, dia tuh pindah begini nih, Yong. Dia nengok ke arah saya, pindah begini. Pelan banget, kayak nggak nyampe. Terus ngapain situ nungguin? Harusnya kan situ pergi. Kalau bisa pergi, ya udah lari. Nggak bisa ngapa-ngapain katanya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Sosok itu nengok, bener-bener nengok, dan itu yang kelihatan cuman rambut, dan di sini rata semuanya. Nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada apa-apa, tapi itu wajah dan warnanya putih kayak orang bedakan ketebelan lah, kayak gitu. Emang asli bener-bener kayak gitu, rata. Di sini rambutnya rada belonji kayak gitu. Soalnya nyamping begini sih. Walaupun rata, saya tuh udah ketakutan. Wong ada mata, hidung aja udah serem, apalagi rata ya. Tapi hidup, takutnya kayak apa? Saya nahan pipis sebisa mungkin. Wah, bapak, ya Allah, udah begitu. Dia ngeliatin, tapi kayak nggak peduli. Cuma ngeliat, ada bocah. Balik lagi pandangannya itu balik lagi ke arah semula. Saya itu nggak bisa geser apa-apa, dan saat itu langsung, yuk balik. Ada suara kayak gitu, yuk balik. Itu saya langsung diajak balik sama seseorang. Dan itu siapa? Itu tahu. Apa? Bapaknya itu. Nenek kamu. Iya, sama Nyi Sampi. Diajak balik sama Nyi Sampi. Itu langsung diajak balik, dipegang tangannya sama Nyi Sampi. Yuk balik.
bocah kayak ditinggal-tinggal, ada bocah kayak gini ditinggal-tinggal. Bedek kabeh, bedek itu apa ya, badung atau misalnya nakal, apa semrawut lah. Iya, semrawut, nggak melaksanakan tanggung jawab aturan. Kan anak kecil kayak gini dijemput, itu digandeng sama Nyi Sampi, digandeng sama nenek saya, gandeng sama nenek saya. Sung, saya bilang kayak gitu. Sung itu kan, masa sih? Iya, itu udah meninggal. Iya, makanya saya nggak tahu kalau itu udah meninggal, lupa kalau nenek saya udah meninggal. Dan nenek saya saat hidup terakhir itu pun boro-boro nyampe masjid, depan rumah aja udah susahnya kayak apa, istirahatnya berapa kali, itu tetap jalannya susah, tapi tetap jalan. Malam sejam itu, saya tuh, yuk balik, digituin, tuh nggak ngomong macam-macam, saya digelang tangannya, gara sempet kayak gitu ngomongnya, ya kayak orang biasa lah, orang biasa. Yang biasa ngeromet gitu ya. Kayak gitu ngomong. Ya mah bocah ini bocah. Cuman nggak serewel kayak lagi aslinya hidup. Dia itu banyak diem. Sing aneh, Yung, ketika saya itu kan dibawa pulang ya, jalanannya sama, treknya sama kan itu ya, nanti pinggir kali gitu kan. Cuman saya nggak ngerasain lama, kayak sebentar nyampe gitu loh, nggak tahu, saya sebentar itu nyampe. Dan itu saya dipegang begitu kan, saya merasa terayomi, saya merasa sangat bahagia, bangga, ayem sama nenek saya, atau dia itu sayang mau jemput ke saya, dan rasa bersalah itu banyak banget tuh ketika nyumpahin neneknya, kenapa nggak mati-mati, rewel banget. Terus dia itu kok sering ya ke kamu, ke teman-teman yang lain suka larang-larang, jangan main di sini, kebun nanti begini, tanaman nanti rusak. Ternyata saat ini orang yang saya paling benci, dia itu nolongin saya. Dan sempat tadi ketika saya balik badan lagi awal itu dari masjid, digelang sama neneknya, udah ditarik begitu, itu ada sesuatu yang nongkrop saya. Nongkrop itu apa ya bang? Yang nubruk saya itu berbarengan sama saya bangun. Mungkin kalau misalnya ini yang jelas itu goib juga ya. Kalau seandainya saya itu nggak ditarik sama nenek saya terus bangun, saya kena grep kayak gitu. Sosoknya apa, Din? Sosoknya hitam semua. Tapi bukan yang di depan itu loh, bukan kunti, bukan. Tapi grep kayak gitu. Saya sempat merasakan hawa dinginnya. Tapi saya nggak mau nengok ke belakang lagi. Takutnya prasangka saya itu ada makhluk yang menyeramkan, lebih menyeramkan dari yang mukanya rata itu. Saya nurut tuh nenek saya itu, ngikutin. Saya nyaman, adanya nyaman, terus rasa bersalah. Saya bahagia punya nenek seperti itu. Saya pokoknya besok-besok mau nurut banget sama nenek, nggak mau ngomongin yang enggak. Kalau disuruh apa juga, kayak cukup inang. Saya biasanya kan nggak mau, malas. Mau juga saya ntar besok pokoknya aku mau tak bikinin minum apalah segala macam. Saya mau baik banget sama nenek saya. Nah terus yang aneh itu perjalanan itu, untuk yang jalannya timik-timik sedikit-sedikit, nenek itu terlalu cepat nyampe pulang ke rumah. Saya sama sekali nggak ngerasa capek, dan tahu-tahu kayak misalnya dari belakang masjid, pertigaan lagi kayak gitu rasanya. Tapi bukan juga saya ngerasa ngilang-ngilang, enggak. Saya melalui jalan-jalan itu, tapi rasanya itu cepat, sep, sampai depan rumah. Wis, dia cuma ngomong kayak itu, wis, manjing, melebu, katanya seperti itu. Akhirnya saya tuh ngetok-ngetok pintu, dan rasa sebel saya timbul lagi kan. Maksudnya, ibu, bapak kenapa enggak tega-tega banget enggak jemput saya, apa enggak kehilangan anak, atau kan anak kan ada berapa, ini kurang satu lagi ngaji jam segini belum pulang gitu kan. Saya ketok-ketok, assalamualaikum, dibukalah pintu. Memang ibu saya dalam kondisi dia itu sangat khawatir mukanya, tapi kan di rumah saya itu lampu tempelnya itu masih nyala, yang dari minyak itu, dari bambu itu masih nyala. Itu aja takut banget. Sebenarnya takut, tapi karena ada nenek saya kan saya nggak takut. Terus ibu saya mukanya, ya Allah, kamu baru pulang, kamu tuh di mana? Aku ngenteni nang masjid, aku di depan masjid ngenteni. Ora mungkin, katanya nggak mungkin gimana? Bapakmu itu 2 kali ke masjid, dari habis maghrib 2 kali udah ke masjid, tuh nggak ada kamu katanya.
Padahal teleng-teleng di depan banget itu. Katanya nggak ada. Loh, aku sama Atun aja dijemput. Atunnya siapa? Nggak ada katanya. Nggak, Atun juga nggak di situ. Terus misal bapak juga ngelihat kamu ada di situ. Bahkan Atun itu nggak ngaji. Jadi kayak semua ada skenario yang aneh bang waktu itu. Jadi Atun juga nggak ngaji. Dia itu emang pas dipikir-pikir sama saya ya Yung ya, nggak tahu si Atun ikut ngaji atau enggak. Saya emang bareng sama dia, tapi sholatnya entah saya nggak sama Atun, memang sholatnya nggak sama Atun, tapi lagi keluar dari masjid emang sama Atun. Nah berarti itu yang jemput Atun, ada yang jemput apa? Oh, kakaknya itu kan di Jakarta, kakaknya di Jakarta. Berarti kayak ada skenario aneh lah di situ. Ya Allah, kamu kayak gitu banget ya, aku ngalamin kayak gitu. Terus untung ada nyai, katanya ada mbah, saya udah nangis, ada yang ngaji di dalam tapi nggak dengerin, nggak tahu kalau saya udah manggil, mereka cuman diem aja. Untung aja ada mbah, kadang-kadang kan manggilnya mbah, manggilnya ke nyai, kadang-kadang begitu. Untung ada nyai yang nulungin. Nyai siapa? Ada mbah, untungnya ada mbah yang ngajak saya pulang, yang jemput saya pulang, yang jemput aku pulang. Itu tuh mbah tuh yang jemput aku pulang. Kalau nggak ada mbah, saya pulangnya gimana? Bapak apaan, orang aku di luar kok kenapa nggak kelihatan? Mbah siapa? Nok digituin, digini nok digituin, diraup-raupin pakai tangan. Astagfirullahaladzim, mbah siapa? Mbak, saya belum nyelesain. Mbak Uyut mau ngomong kayak gitu, nenek maksudnya. Mbak, saya mandek. Astagfirullah, Yung, nambah kemutan, gak ingat kalau mbak saya itu udah meninggal. Dan itu udah berapa bulan. Saya nengok ke belakang, mak itu di belakang saya. Berarti saya yang suruh maju buka pintu, dia di belakang. Nanti masuknya gantian gitu kan. Terus nanti jangan ngarang, katanya jangan ngarang, sumpah demi Allah saya itu tadi diantar pulang. Ya Allah ma eman temen itu maunya nangis ya itu ma nulungin cucunya eman temen. Terus ngeliatnya ke atas, ya Allah ma eman temen, ya Allah ya bocah di sikap-sikap itu dindanya dipeluk-peluk yang nulungin. Kalian sampean rewel, padahal sampean itu rewel galak tapi eman ternyata sama cucu. Itu saya sangat menyesal saat itu. Makanya dari saat itu saya itu janji hati lah, besok-besok kalau saya udah punya kerjaan sendiri atau misalnya saya itu punya suami rezekinya lebih, saya tetap mau rawatin kuburannya nenek, ya ganti nisan segala macam. Ya sampai saat ini masih. Jadi ada terkenang yang memori yang seperti itu lah. Iya sih, kadang segala-galanya orang tua ya emang. Biar anaknya selamat, anaknya nurut gitu kan ya, biar jadi orang baik gitu kan. Iya. Ya ikut dengar ya ikut rasa salah juga sih bang, tapi ya walau alam lah. Aja bang. Udah, ya nggak terasa nih, udah hampir 30 menit. Kita closing aja ya mas ya. Oke. Ya itu saja ngobrol kita kali ini. Ya, sampai jumpa di ngobrol selanjutnya, mungkin masih sama saya atau sama Mas Ilham Biru. Itu saja, semoga menghibur kita semua. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.